Suasana hati Aditya kembali membaik saat dia sampai di rumah. Baru sampai pekarangan rumahnya saja Aditya sudah disambut istrinya dengan senyum mereka. Rasa kesalnya saat bertemu Mayang tadi langsung mengaur begitu saja. Semua rasa lelahnya setelah seharian bekerja juga langsung hilang begitu saja. Senangnya setiap pulang kerja selalu disambut istri cantik yang menyejukkan hati seperti Anga. Memang benar apa yang dikatakan Aditya pada Mayang tadi, jika Anga memang tidak mempunyai pikiran sejalan dengan Aditya, tapi Anga sudah cukup membuat hari-hari Aditya kembali berwarna. Anga adalah alasan Aditya selalu pulang ke rumah tepat waktu. Anga juga alasan Aditya ingin selalu berada di rumah setiap harinya. Dia sendiri merasa aneh, awalnya dia hanya berniat menjaga Anga sesuai permintaan Angga, tapi tiba-tiba saja muncul keinginan untuk menjaga Anga demi dirinya sendiri. Aditya saja merasa heran, apa mungkin hatinya sudah mulai menerima kehadiran wanita setelah 5 tahun ini sempat membeku karena kekecewaannya pada Mayang. Tapi sekali lagi Aditya garis bawahi, tertutupnya hati Aditya itu bukan karena dia tak bisa melupakan Mayang, tapi karena dia memang sudah malas untuk mulai menjalin hubungan baru. Namun dia merasa beruntung karena disatukan dengan wanita yang masih polos, baik, dan juga penurut. Anga tidak pernah membantahnya sama sekali. Kemarin saat Anga memutuskan untuk bekerja sebenarnya membuat Aditya sedih. Aditya yakin saat itu Anga termakan omongan dia hingga berpikir kalau Aditya menganggapnya hanya sebagai beban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, Anga sudah sangat terbiasa menyebut kepulangan suaminya dengan mencium tangan Aditya. Kok di depan rumah, kenapa? Anga nungguin Mas sambil baca buku. Kalau di luar kan lebih seger. Di dalam panas. Hanya mendengar Anga menunggunya saja sudah membuat Aditya senang. Senangnya pulang kerja sudah ada yang menunggu seperti ini, ucap Aditya sambil menatap Anga. Apa sih Mas? Sini Anga bantu bawa. Anga ingin meraih tote bag yang cukup besar dari tangan Aditya. Ini buat kamu, buat Anga. Iya, ayo buka di dalam. Aditya merangkul pundak istrinya untuk masuk ke dalam rumah. Tadi setelah Aditya bertemu dengan Mayang, dia sempat mampir ke salah satu toko elektronik untuk membelikan sesuatu untuk Anga. Apa ini Mas? Anga membawa tote bag itu ke sofa. Buka aja, semoga kamu suka. Anga semakin penasaran, dia mulai membuka barang yang dibawa oleh suaminya. Mas ini, itu buat kamu kerjain tugas. Maaf nggak dari kemarin belinya. Hari ini baru sempat. Anga hanya bisa diam menatap Aditya. Harus bagaimana lagi Anga berterima kasih pada Aditya. Harus bagaimana juga Anga membalas kebaikan Aditya kepadanya. Bagi Anga, Aditya mau menampungnya saja sudah sangat berterima kasih. Tapi Aditya malah membiayai kuliahnya, menafkahinya, selalu baik dan melindunginya. Dan hari ini, Aditya malah pulang dengan membawakan laptop baru untuknya. Dek, kamu kenapa? Nggak suka ya? Atau kamu mau tukar yang lain? Grip, Anga menghambur memeluk suaminya. Dia menggeleng di pelukan Aditya. Terus kenapa? Kok malah nangis? Aditya merasakan pundak Anga bergetar di dalam pelukannya. Kenapa sih? Mas Adit baik banget sama Anga. Anga sampai bingung harus membalas kebaikan Mas Adit pakai apa. Aditya membalas pelukan Anga, mendekapnya dengan erat dengan senyum tipis di balik punggung Anga. Kamu tenang aja, Mas belikan itu buat kamu nggak gratis kok. Hah, Anga langsung menjauhkan dirinya dari Aditya. Gimana cara Anga gantinya Mas kalau nggak gratis? Aditya malah tertawa melihat wajah Anga yang kebingungan seperti saat ini. Mas, Anga serius, ucap Anga karena kesal suaminya malah tertawa dengan lepas. Tapi Anga tak bisa berbohong kalau Aditya semakin tampan saat tertawa seperti itu. Selama ini Anga hanya bisa melihat senyum Aditya saja. Iya maaf, habisnya wajah kamu lucu banget, Aditya mencolek hidung Anga. Terus ini gimana Mas? Harganya berapa? Kalau dibayar sekali Anga nggak punya uang. Aditya berusaha menahan tawanya. Dia heran kenapa bisa punya istri polos seperti Anga. Emangnya kalau kamu mau cicil, kamu punya uang? Ya enggak, hehe, Anga menggaruk tengkuknya. Aditya meraih tangan Anga, mengusap punggung tangan itu dengan lembut. Mas beli ini memang buat kamu. Tentu nggak gratis, kamu harus membayarnya sama Mas. Dengan cara, kamu janji harus belajar yang rajin supaya nanti bisa lulus dengan predikat cum laude. Kamu juga harus jadi istri yang patuh sama Mas, jangan bohongi Mas lagi, bilang aja sama Mas kalau ada apa-apa. Bisa kan? Kalau hanya itu yang Aditya minta, Anga pasti bisa melakukannya. Tanpa Aditya minta pun Anga tetap akan membanggakan Aditya dengan nilai yang bagus. Anga juga terus berusaha menjadi istri yang baik. Tapi untuk terlalu terbuka pada Aditya,
Anga mungkin masih sedikit malu, karena Anga takut perasaan Aditya tidak sama dengan apa yang ia rasakan. Bayarnya cuma pakai itu. Iya, kamu bisa kan? Bisa mas, insya Allah. Anga langsung gugup saat Aditya menatapnya begitu dalam seperti sekarang ini. Pinter, Aditya mengacak rambut Anga dengan gemas. Makasih banyak ya mas. Iya dek, kamu suka banget mas. Anga mengusap laptop barunya. Aditya bahkan memilihkan warna rose gold untuknya. Sangat menggambarkan diri Anga yang begitu feminim. Syukurlah kalau gitu. Tapi, uang Mas Adit pasti habis karena beli ini. Harganya kan mahal banget mas. Anga mendadak merasa tak enak. Kamu nggak usah khawatir kalau soal itu. Uang mas nggak akan habis kalau untuk membahagiakan istrinya. Anga tak menyangka kalau masih ada pria seperti Aditya di dunia ini. Pria tampan yang terlalu baik menurut Anga. Amin, semoga rejeki Mas Adit semakin ditambah sama Allah ya. Amin, doa istri solehah pasti langsung didengar oleh Allah. Anga mengulum senyumnya, rasanya diberi perhatian serta pujian kecil oleh Aditya saja sudah membuatnya salting brutal. Tapi dek, sebenarnya masih ada satu lagi yang harus kamu bayar sama mas untuk ganti laptop kamu itu. Satu lagi, apa mas? Anga penasaran. Anga akan melakukan apa saja asalkan jangan uang. Yang dia punya di dompetnya saja pemberian Aditya, bagaimana mungkin dia menggunakan uang itu untuk membayar pada Aditya lagi. Ini, Aditya mendekatkan wajahnya dan menyentuh pipinya dengan jari telunjuknya. Maksudnya mas, gugup Anga, sun dulu, blus. Wajah Anga langsung memerah saat ini. Dia belum terbiasa dengan permintaan kecil Aditya yang sering membuatnya malu. Ayo dek, tapi kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mas nggak akan mak. Kap, setelah kepergian Angga 22 bulan ini, ketakutan Anga tentang hidup seorang diri di dunia ini telah hilang karena keberadaan Aditya di sisinya. Suaminya itu telah berhasil membuat Anga merasa tenang walau tak ada lagi orang tua serta kakaknya yang selama ini menjaga dan melindungi Anga. Semua itu karena tanggung jawab yang diemban Aditya benar-benar diwujudkan oleh pria itu dalam bentuk kasih sayang dan segala bentuk perhatian yang dia berikan. Meski sampai saat ini Aditya belum pernah mengungkapkan bagaimana perasaannya pada Anga, tapi Anga cukup senang karena Aditya pernah mengatakan lalau Aditya menyayanginya. Walaupun Anga mengharapkan hal yang lebih dari itu, tapi ungkapan sayang dari Aditya sudah cukup untuk saat ini. Setidaknya Anga telah berhasil masuk ke dalam hati Aditya meski hanya sebagai seorang istri tanpa cinta misalnya. Anga juga senang karena dia telah menyerahkan dirinya seutuhnya untuk suami seperti Aditya, jadi walau Aditya mungkin belum mencintainya, tapi Anga tak menyesal. Semenjak hari penyatuan mereka, hari-hari Anga terasa lebih ringan. Dia kembali merasakan bahagia tanpa takut sendirian lagi. Wah, auranya emang beda ya kalau orang udah nikah. Anga dan Caca tak mengharapkan kedatangan wanita yang selalu mencari gara-gara itu. Ayo pergi aja kak, Anga memilih untuk pergi daripada harus meladeni Angel. Sombong banget lo, sentak Angel pada Anga. Apaan sih lo, kurang kerjaan banget tahu nggak? Kita nggak ada urusan sama lo, ya terserah kita lah. Caca berdiri di hadapan Angel dengan wajah menantang. Gue juga nggak ada urusan sama kalian kalau bukan karena ada seseorang yang mau ketemu sama dia nih, istri titipan. Angel menunjuk wajah Anga. Sekarang, julukan istri titipan itu sudah tak begitu menyakitkan bagi Anga. Siapa? Tanya Anga. Angel menoleh ke belakang, melihat seseorang yang berjalan ke arahnya. Mbak Mayang, gumam Anga. Mayang, mantan pacar suami lo, bisik Caca. Anga memang sudah memberitahu Caca tentang Mayang. Hai Anga, senyum lebar Mayang langsung menyapa Anga. Iya mbak, Anga agak canggung menghadapi Mayang. Bisa kita bicara sebentar? Bisa mbak. Nga, cegah Caca. Dia tahu kalau Mayang pasti akan membahas masa lalunya dengan Aditya. Nggak apa-apa kak, tungguin aku di parkiran ya, bisiknya pada Caca. Mau bicara di mana mbak? Kita duduk di sana aja ya. Mayang menunjuk bangku taman dan langsung disetujui oleh Anga. Kurang lebih 5 menit setelah mereka duduk, keduanya masih saling berdiam diri tanpa ada yang membuka suaranya sama sekali. Anga dengan kebingungannya dan Mayang, entahlah tujuannya apa sampai menemui Anga di kampusnya. Mayang berdeham memecah keheningan. Anga pun langsung menoleh pada wanita anggun di sampingnya. Anga, maaf karena aku menemui kamu di sini. Nggak apa-apa kok mbak, tapi kenapa Mbak Mayang bisa kenal sama Angel? Itu juga yang ingin tanyakan pada dia sebenarnya. Tapi melihat sikap dia, Anga jadi malas. Oh, Angel itu sepupunya dia. Makanya aku bisa ke sini karena bantuan dia. Oh,
Anga mengangguk-angguk. Pantas saja Angel bisa tahu semua tentangnya. Ternyata Angel masih saudaranya dia. Terus, apa yang mau Mbak Mayang bicarakan? Jari-jari Anga saling meremas. Kurang lebih dia tahu apa yang sebenarnya ingin dikatakan Mayang. Aku cuma mau kenal lebih dekat aja sama kamu. Seperti Dwi dan yang lainnya. Kan dulu aku cuma beberapa kali lihat kamu. Anga tak menyahut. Menurutnya apa yang Mayang katakan itu bukan alasan yang sebenarnya. Memangnya Mbak Mayang kemana selama ini? 5 tahun yang lalu, aku pergi ke Rusia karena urusan pekerjaan, makanya aku berpisah dari Aditya. Tapi setelah aku kembali, justru Aditya sudah menikah dengan kamu. Benar apa yang ada di dalam pikiran Anga. Tidak mungkin Mayang menemuinya sampai ke kampus kalau bukan menyangkut Aditya. Memangnya kenapa Mbak? Bukannya hubungan kalian sudah berakhir? Apa Aditya bilang kayak gitu? Anga terdiam. Aku tidak pernah menganggap hubungan kita berakhir. Aku pergi hanya sementara dan kami berjanji kalau kami akan menikah setelah aku kembali. Tapi, sekarang impian kita sudah tidak ada lagi. Aditya sudah menikah sama kamu, sepertinya sia-sia saja aku pulang. Anga mengernyitkan keningnya, meski dia belum mendengar apa-apa dari Aditya tentang alasan berakhirnya hubungan mereka, tapi penjelasan Mayang terdengar aneh menurut Anga. Kemarin sikap Aditya pada Mayang saat pertama kali bertemu jelas terlihat kalau mereka tidak baik-baik saja. Maaf Mbak, aku juga awalnya sudah menolak keinginan Kak Angga. Tapi waktu itu Mas Adit tiba-tiba menerima begitu saja. Jadi aku nggak bisa nolak. Aku tahu Anga, aku juga nggak menyalahkan kamu, tapi apa kamu mencintai Aditya? Anga merasa gugup ditatap oleh mantan kekasih suaminya itu. Mas Adit suamiku Mbak. Jadi wajar kalau aku mencintai Mas Adit, jawab Anga dengan jujur. Mayang terlihat menipiskan bibirnya, memperlihatkan senyum kepedihannya pada Anga. Sepertinya kamu sudah menerima pernikahan ini walaupun kalian menikah karena paksaan. Betul apa kata Mbak Mayang? Kami menikah karena terpaksa, tapi kami menikah juga karena ridho Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, pasti kami tidak akan menikah waktu itu. Kalau masalah aku menerima pernikahan ini atau tidak, tentu aku menerimanya sekarang. Mas Adit begitu baik, dia menjagaku seperti Kak Angga menjagaku. Jadi aku tidak ragu lagi untuk menerima Mas Adit. Benar, sekarang Anga harus lebih kuat. Dia tidak mau lagi ditekan oleh orang-orang yang ingin memisahkannya dengan Aditya. Dia hanya perlu percaya dengan apa yang suaminya katakan. Masalah jujur atau tidaknya Aditya, yang penting Anga tidak mau terlihat terpengaruh oleh siapapun, termasuk mantan pacar yang masih mencintai suaminya itu. Tapi apa kamu pernah berpikir kalau Aditya tidak mencintai kamu dan dia hanya melakukan semua itu sebatas tanggung jawab sama Angga? Aditya merasa hutang budi sama Angga karena dulu Angga sering membantunya. Apa kamu pernah berpikir ke sana? Anga tampak menelan ludahnya. Dia sebenarnya sudah kesusahan untuk menjawab Mayang saat ini. Tapi dia tetap berusaha untuk tenang. Masalah itu, aku juga tidak memaksa Mas Adit untuk mencintaiku Mbak, karena Mas Adit mau menjagaku saja, aku sudah sangat berterima kasih. Aku juga tetap akan bertahan di sisi Mas Adit sampai kapanpun, kecuali Mas Adit sendiri yang menginginkan aku untuk pergi. Mayang menatap Anga begitu dalam. Seakan-akan dia tidak percaya pada Anga yang bisa menjawabnya seperti itu. Sudah sore Mbak, aku harus pulang sekarang karena Mas Adit pasti akan menanyakan keberadaanku. Anga meninggalkan Mayang di taman itu tanpa mau menoleh sedikitpun.